Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagi pemula teknik konsep. Di sini kita akan membahas cara penggunaan AutoCAD-nya ya guys ya untuk bagian pemula, dan di sini kita akan membahas dari nol sampai bisa ya. Mungkin insya Allah nonton ini langsung bisa ya dipraktekin di tempat kalian, dan AutoCAD apa aja, mau 2002, mau 2006 dan 2007 dan sebagainya, sama aja AutoCAD itu ya. Yang bedanya itu adalah tampilannya aja, tampilan layarnya aja dan menunya. Itu aja ya. Jadi kita akan langsung aja di sini kita pilih new, kita langsung aja ya ke poinnya. Nah, di sini saya mulai dari nol dulu. Dari sini saya belum di setting, kita gunakan di setting dulu biar lebih nyaman digunainnya. Contoh buat nyeting itu dia istilahnya buat kita buat gambarnya lebih enak lah, biar lebih nyaman dan lebih gampang ibaratnya, menurut saya ya seperti itu. Oke, di sini kita ke setting dulu tampilannya. Layar seperti ini kan layarnya dia hanya khusus 2 dimensinya aja ya, jadi terpisah 3 dimensinya tidak ada. Jadi kita akan gabungin 2 dimensi plus 3 dimensi ya, jadi tampilannya gitu ya, biar lebih mudah gitu ya untuk digunainnya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya di sini di kanan paling bawah di sini ada simbol gear ya, atau gambar gear seperti ini ya. Bisa diklik di sini, ada panahnya ya, tinggal kita klik panahnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada drafter dan alternate dan 3D base dan 3D molding. Nah, di sini pilih yang bagian mana. Nah, di sini saya mau menggunakan 3D molding ya. Seperti ini kita klik. Nah, di sini kita menuju langsung perubahannya langsung beda ya, beda yang kayak tadi. Nah, di sini maksud saya di sini tampilannya itu adalah 2D dan 3D, dia bergabung di layar sampai sini aja ya. 3D dan 2 dimensinya ada. Lebih dimudahi ya buat yang bagian pemula. Kalau yang bagian khususnya yang sering ngikutin saya biasanya menggunakan keyboard atau menggunakan simbol toleransi seperti ini. Tapi saya jarang menggunakan keyboard. Kenapa jarang menggunakan keyboard? Karena kalau bagian pemula itu lebih sulit ya kalau gunakan keyboard itu ya. Misalnya bikin line atau di huruf L seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan simbol-simbol ini biar kalian memahami fungsinya, simbolnya dan bentuknya. Seperti itu ya. Jadi kalau lupa namanya tapi bentuk simbolnya itu kayak gimana, seperti itu. Oke? Langsung di sini kita akan langsung ke intinya. Jadi intinya itu adalah kita akan ubah dulu settingan yang contohnya kita gunakan line di sini ya. Biar kalian paham nih dulu sebelum langsung ke settingan yang keduanya itu. Kita gunakan line di sini ya. Kita tulis di sini line. Di sini bisa dilihat ya kalian ya, line. Terus tulis seperti ini. Nah, di sini kita tulis saja langsung 100 saja ya, 100. Oke. Nah, cara ngezoomnya gimana? Bisa pakai scroll, bisa ke scroll di mouse ya. Scroll di mouse ada di tengah, biasa pasti kalian tahu lah. Terus tinggal ke bagian top di sini atau di top sini bisa ngezoom ya ke top ini. Kita klik ke top. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Tapi kalau pakai top dia akan ngepas ke garis, jadi kita gunakan scroll di mouse seperti ini ya. Nah, oke, jadi contohnya kita akan bikin dulu segi 4 dulu. Nah, kita ketik ke 100, tulis saja 100 lagi ke sini ke sampingnya. Kita tulis saja 100, enter ya, jangan lupa enter. Nah, terus 100 lagi, enter lagi. Nah, sambungin aja ke sini posisinya. Nah, posisi kan bikin segi 4 nih ya. Nah, kita akan sebelum di setting kedua ya, belum setting kedua, nanti saya akan jelasin semoga aja sampai ke inci-incinya gitu ya, biar kalian memahami yang saya maksud. Oke, kita langsung coba kita gunakan line. Nah, posisinya kan tadi 100. Nah, gimana mau menentukan garis tengah-tengah dari 100 ini ya. Nah, posisinya kan kalau diklik dia nggak ada simbol yang akan di tengahnya, dikliknya dia diam aja seperti ini ya. Tuh, bisa memahami kan maksud saya. Jadi mau diklik ke garis ini itu susah ya, susah mau diklik di garis ini adalah susah. Nah, cara memudahinnya gimana? Nah, nanti ya. Terus ini kan posisinya 100 nih, pengen di tengah-tengah di tengah 100 bagi 2 jadi 50 ya. Nah, cara titikin tengah-tengahnya itu nggak bisa, susah, nggak bisa dititikin seperti ini. Nah, kita akan setting. Nah, fungsi settingnya itu adalah seperti itu ya, buat memudahin. Jadi kalau diklik di sini itu dia akan ngeklik seperti ini, nggak pas ya. Nah, nggak pas seperti itu ya. Jadi nggak ada ibaratnya buat membantu ibaratnya ya. Tidak ada membantu ibaratnya seperti itu. Terus kalau mau klik di sini tuh, kalau diklik di sini tuh nggak pas tuh seperti ini ya, nggak pas ke line-nya ya.
Oke, jadi kita akan setting dulu langsung kita poin kita setting di sini ada panah ke bawah ya paling biasa ya di kanan paling bawah. Di sini ada bentuk ada bentuk kayak snap model off ya. Tapi di sini kita bukan klik yang bagian ininya, tapi kita klik yang bagian panahnya seperti ini. Atau kalau buat kalian yang tidak ada tampilan yang paling bawah di sini settingan yang seperti ininya ya, bisa kalian tulis di sini snap settingan. Langsung diketik di keyboard ya, langsung enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini layarnya. Atau klik di sana, klik kanan ke bagian di sini ada namanya ya, ke bagian phonium seperti ini paling bawah. Nah, seperti ini ya, settingnya ada bagian seperti ini bisa ya di setting. Tapi kalau bagian paling mudah itu dia bagian di sini. Nah, ke snap setting. Dia langsung ke inti ke bagian karakter setting ya, bisa ditulis di sini. Takutnya kalian nggak ada gitu di tampilan Anda, atau takutnya di 2007 dan di 2000 dan sebagainya seperti itu ya. Di sini tinggal tulis saja buat kalian kalau nggak ada tampilan seperti ini, tinggal tulis drafting setting ya, seperti ini ditulis. Nah, terus apa selanjutnya? Tinggal kita ke objek snapnya. Nah, objek snap itu adalah fungsi buat yang tadi itu ya. Ini kan buat dua dimensinya ya, dua dimensinya. Nah, jadi kita di sini kita centangin semuanya. Centangin semua. Nah, seperti ini centangin semua. Tinggal kita oke dulu ya, oke. Nah, tinggal di sini kita gunakan line lagi. Nah, posisinya udah ada ngebentuk simbol untuk garis bantu seperti ini ya, bisa dipahami kan. Nah, ini pas tengah-tengah sudut ada bentuk simbol segi 4 seperti ini ya. Nah itulah yang maksud saya lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk kita akan membuat gambar sesuatu yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi kita akan tadi itu kan 100 ya, 100, jadi kita akan cari simbolnya yang pas tengah-tengah 50. Nah, caranya gimana? Kita scroll di sini sampai ke tengah-tengah, cari bentuk simbol segitiga. Nah, seperti ini ya. Kalau udah ini pastiin ke sini. Nah, ini adalah tengah-tengah ya. Kita langsung ukur aja ya. Kita ukur di sini, kita gunakan ukurannya atau kita cari aja sesuai ya kalian ya. Pasti sama kalau ngikutin settingnya pasti sama semua juga ya. Nggak usah khawatir. Nah, di sini kita akan ukur gunakan dimension ya. Klik di sini. Nah, di sini kita kalau diklik di sini dia akan muncul keseluruhannya. Jadi jangan diklik ke tengah-tengah ya ukurannya, jadi akan keseluruhan. Jadi kita klik ke pojok sudutnya, diklik sampai ke sudut ininya yang garis ini. Nah, seperti ini dia akan 50 seperti ini ya. Totalnya itu ada berapa? Ada 100 ya, totalnya itu adalah 100. Tadi kan dibikinnya 100 seperti ini ya. Oke, biar paham, maksud saya paham ya. Oke, kita lanjut. Kalau udah setting gini, kita lanjut ya ke bagian tab selanjutnya. Nah, tab selanjutnya itu kita akan membuat seperti garis bantu. Menurut saya itu garis bantu itu ibaratnya membuat garis putus-putus ya, atau garis bantu biar lebih mudah lagi. Itu tahap keduanya untuk 2 dimensi ya. Saya khusus ini tutorial untuk belajar 2 dimensi ya, bukan 3 dimensi. Nanti 3 dimensi nanti kita ke bagian selanjutnya aja. Oke, jadi yang 2 dimensinya itu kita sebelum kita membuat gambar itu posisinya harus ada garis bantu. Garis bantu itu buat ibaratnya lebih gampang lah ya, ibaratnya buat sudutnya dari mana, mulainya dari mana, seperti itu. Nah, caranya gimana bikin garis bantu itu? Di sini ada layar properti ya, bisa di kalian atau tinggal tulis aja, diketik aja bisa langsung layar plus properti, tinggal enter langsung kita akan muncul tampilannya seperti ini. Oke? Ya, bisa dipahami kan? Nah, kalau udah seperti ini lanjut langkah lanjutnya kayak gimana? Tinggal di sini kita cari yang namanya new layer. Nah, seperti ini ya. Bisa diklik di sini dulu, bikin sekitar berapa ya? Sekitar 2 lah atau 3 ya, 2 dulu dah, 2 dulu. Kita nggak apa-apa kita bikin berapa aja, tapi kita gunakan 2 aja dulu ya. Jadi di sini kita akan kasih warna itu buat membentukkan garis yang akan garis bantu dan garis utama dan garis sebagainya seperti itu ya. Oke, di sini kita gunakan garis merah untuk garis bantunya. Nah, di sini kontennya kita akan ubah kontennya itu dia fungsi untuk membuat garis putus-putus. Kita klik di sini. Terus ke loan. Di sini kita ISO-nya itu atau sesuai SOP-nya kalau di teknik itu ya nomor 3 atau nomor 4 ya, di sini SOP 04 ya atau 100 ya, seperti itu ya. Jadi di sini itunya SOP-nya atau ISO-nya. Tinggal kita oke. Nah, kalau udah oke tinggal jangan lupa ke atasin ininya ya. Oke. Nah, kalau udah oke, tinggal kita lanjut ke bagian warna kedua. Nah, warna kedua itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat bikin garis, garis ukuran ya, garis ukuran. Nah, oke, kita ukur. Nah, di sini ketebalannya apakah akan diubah, apakah tidak? Nah, di sini ketebalannya jangan diubah ya di sininya. Kenapa nggak diubah?
percuma kalau diubah di sini itu dia nggak akan ngaruh, nanti diubah ke tebalnya itu adalah di pas ngeprint ya. Kalau buat kalian belum paham tentang cara ngeprint, nanti saya kasih ya linknya ya buat cara ngeprint tutorialnya. Kalau dibahas di sini pasti lama ya, pasti nggak cukup 1 jam ya. Jadi kita di sini sering intinya aja ya. Nah di sini kalau udah 2 seperti ini udah tinggal kita close aja ya, tinggal kita close. Terus tadi itu ngambil yang garis putus itu gimana dari sini ya. Nah dari layar sini, nah di sini ada ya dua warna ini ya ada ya. Tinggal kita coba garis bantu dulu. Terus di sini kita bikin 100 ya, atau 200 atau 300, 200 saja ya, 200 enter. Nah seperti ini ya, garis putus-putus seperti ini. Oke, kita langsung aja kita cari pas tengah-tengah. Nah tengah-tengah ini kan ada 100 tadi pas 50, tinggal pasin. Nah posisinya di sini tidak ada yang garis ngebantu juga ya. Posisinya ngebantu itu dia nggak ada. Nah seperti ini ya, bisa dipahami ya. Ada apa? Ada sudut-sudut seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita akan setting dulu di tengah-tengah dia nggak ada garis bantu ini. Coba kita akan setting dulu dari bagian setting 3D-nya. 3D setting sama kayak tadi ya. Kita klik kanan, klik di sininya ke snap setting ya sorry. Terus 3D objeknya snapnya kita klik. Nah di sini belum dicentangin, kita centangin keseluruhannya centangin. Nah tinggal kita oke. Terus kita lanjut ke bagian lainnya lagi. Ya dari tengah ini ya, dari tengah ini tetap dia nggak bisa, dari tengah-tengah dia nggak akan bisa ya. Jadi kita akan gunakan seperti ini aja. Kita bikin sini 100 jama ya. Nah seperti ini, bikin 100. Terus kalau udah bikin 100 gini kita pindahin objeknya atau lainnya menggunakan namanya perintah mopi. Untuk memindahkan suatu objek apa aja ya, tapi khusus untuk 2 dimensi ya. 3 dimensi juga bisa ya, sorry ya, sedikit ini sedikit grogi ya. Nah, pindahin ke sini, oke. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi buat garis bantu itu biasanya kalau buat kalian yang paham atau yang biasa sekolah teknik teknik mesin dan teknik intrusi, teknik listrik dan teknik apa aja, teknik sipil dan teknik bangunan, pasti ada garis bantu kalau manual itu ya. Kalau 3D ya, kalau 2 dimensi sorry. Nah terus apalagi selanjutnya, oke kita akan membuat suatu benda gambar ya. Oke kita coba layar ininya kita pindahin ke bagian layar warnanya ke warna putih. Warna putih itu dia garis utama atau garis yang kita gambar ya. Oke. Jadi sini kita akan perintahkan yang namanya line juga ya, sama perintahkan line juga. Jadi kita akan membuat gambar atau kita gambar apa yang kita lakukan, contohnya atau kita pindahin di sini ya. Saya ada gambar contohnya yang udah selesai seperti ini gambarnya atau dan sebagainya ya. Dari sini buat kalian pasti masih pusing ya. Jadi kita akan bikin yang suatu benda seperti ini. Nah di sini berapa simbol atau berapa tools yang digunakan. Di sini cuma adalah digunakannya itu adalah garis line dan ibaratnya line, lingkaran, trim, udah trim, radius, udah itu doang ya. Selesai ya. Kalau buat baca mah gampang, tapi yang belum bisa baca gambar itu akan kesusahan. Nah jadi posisi garis bantu itu seperti ini ya, seperti ini tuh. Ada garis bantu, pasti ada garis bantu. Setiap ada lingkaran, ada garis bantu seperti ini. Nah biar lebih mudah garis bantu itu dia pas tengah-tengah lingkaran itu di sini dia bikinnya seperti itu ya, dan ukurannya sebagainya seperti ini. Dan di sini sebutnya adalah atiket ya. Tiketnya itu udah dia beda-beda, ada yang kecil ada yang besar, itu adalah mengubah skalanya ya, mengubah skalanya. Jadi kita akan membuat dulu line atau kita cari atau gimana ya sebutnya, lebih kalian memahami suatu yang kita akan gunakan apa ya biar lebih mudah. Jadi contohnya kita akan menggunakan istilahnya seperti kayak di sini dulu ya. Nah kalau udah selesai seperti ini kita lanjut ke perintahan atau lainnya. Sebagai contoh kita membuat gambar yang kita akan membuat coba gambar yang paling mudah yang mana ya. Yang paling mudah dulu kita akan gambar yang bagian sama aja sih sepertinya, yang ini dan ini juga sama aja ya. Ini 160, 120, ini berapa? 66 ya, diameter 66 ya, 46. Kita akan buat gambar seperti ini ya. Kita akan buat gambar seperti ini biar lebih mudah memahami buat kalian ya. Jadi kita akan lihat seperti ini. Kalau nggak ada gambar contohnya nanti saya kesusahan ya. Jadi kita akan membuat gambar contohnya. Buat kalian yang butuhkan gambar contoh seperti ini yang 2 dimensi dan sebagainya, saya bikin tutorial itu saya sudah upload di Facebook ya. Buat kalian nanti saya kasih linknya buat ke Facebook, kalian pelajari semua gambar-gambar yang sudah saya upload, silahkan ya ambil ya.
apa-apa. Oke, kita langsung di sini kita lanjut ke bagian yang ada 120. Kita bikin dulu lingkaran ya. Kita bikin lingkaran di sini adalah 46 ya. Kita bikin di sini gunakan. Nah, kalau lingkaran itu dia diameter itu harus dibagi dua ya, harus dibagi dua. Contohnya itu adalah tadi itu 46 ya. 46 dibagi 2, 46 dibagi 2 sama dengan adalah 23 ya. Jadi tulisnya 23. Oke. Nah, kalau udah diketik ukurannya langsung diketik ya di keyboard, langsung enter aja seperti ini. Terus kita acuin, kita gunakan di sini ada perintah yang paling atas di annotate. Kita klik di sini ke bagian di sini ada panah ya, ada diameter dan sebagainya ya. Kita gunakan diameter adalah 46 seperti ini ya menurut saya. Oke. Bisa dipahami kan maksud saya untuk lingkarannya ya. Jangan dihapus semua ya. Di sini untuk menghapus adalah erses ya, atau gambar penghapus bentuk simbolnya seperti ini. Kita delete seperti ini. Oke. Kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah kita akan bikin yang bagian segi empatnya dulu aja. Di sini adalah panjangnya sekitar 120 dan lebarnya adalah sekitar 60. Kita bikin aja di mana aja itu, kita bikin di garis di sebelahnya 120 dan 60. Enter lagi. Terus di sini 120 ukuran, enter lagi, baru ke sini langsung diklik aja. Nah, cara ngilanginnya gimana nih? Cara ngilangin ininya kita klik kanan aja, enter. Nah, dia akan hilang ya otomatis potong garisnya. Nah, terus tinggal pindahin objeknya ke sini ya, ke sini. Nah, cara pindahinnya lain itu gimana? Oke, kita gunakan di sini yang namanya Mopi ya, Mopi ini, Mopi pindahin, kita klik seperti ini, klik ke bagian tengah-tengah sini. Atau kita bikin ke bagian apa ya? Disebut garis bantu ini harus ada garis bantu dulu ya, biar lebih memahami. Atau garis bantu itu kita bikin garis tengah-tengah seperti ini. Kita klik di tengah-tengah mana nih? Kita bikin dulu garis bantunya atau di tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya garis bantu. Terus di sini juga bikin. Nah, kita blok aja yang bagian di sininya aja nih, yang tengahnya. Kita klik di tengah-tengah, pindahin ke sini. Nah, oke. Kalau udah tinggal kita ininya delete. Blok delete aja. Nah, di sini gunakan yang bagian ini ya, jangan lupa. Lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah bagian yang bikin garis udah di sini diameternya lingkarannya udah dan ada 20-nya ini ya garis ininya. Nah, cara bikinin 20-nya itu gimana? Nah, tinggal kita bikin aja di sini ya, ada garis bantu ini ya. Kita copy aja garis bantu. Tadi itu kan 20. Kita klik ke kanan dulu. Di sini kita kasih 10 bagi 2 ya, 10-nya 20-nya. 20 bagi 2 jadi 10. Di sini 10 dan di sini 10. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita delete aja yang garis bantunya ini. Nah, kita kan trim ya. Buat kalian yang trim itu beda-beda ya versi tahun AutoCAD itu. Kalau beda-beda itu dia kalau takutnya di sini menggunakan AutoCAD 2007 atau AutoCAD 2010 ke bawah lah ya. Harus ininya harus diblok dulu semuanya ya, harus diblok dulu. Tapi kalau di AutoCAD terbaru itu nggak usah diblok dulu, cuma langsung klik trim. Di sini ada trim ya, trim, terus langsung trim aja seperti ini. Nah, ini nggak usah itu garis bantu ya, sorry. Terus yang ini kita hapus aja biar panjang, oke? Terus yang ini kita ubah warnanya menjadi warna putih, warna garis bantu, oke? Nih sini garis bantunya kehilang lagi. Mana garis bantunya? Nah, jangan semuanya lah, garis bantunya jangan kehapus. Nah, yang ini kita ganti warnanya warna putih, klik di sini ke air warna putih. Oke. Seperti ini ya hasilnya. Lanjut lagi, kalau udah selesai tinggal ke bagian yang garis ininya apanya nih? Ada 70-nya ini ya, garis seperti ininya. Ada 70-nya. Nah, di 70 cara bikin 7 garis 70 kayak gini gimana nih garis-garisnya? Tinggal kita bikin ke bagian tahap bikin aja garis biasa aja ya, garis di luar seperti ini kayak tadi 70, tulis 70, enter, langsung klik lagi, enter lagi, klik kanan, enter. Nah, tinggal kita pindahin aja garis ini, klik kanan, blok dulu, blok, langsung klik kanan, langsung ke bagian tengah-tengah yang bentuk simbol segitiga, pindahin ke sini. Nah, kalau udah hilang kita klik lagi, cari yang simbol segi empat. Nah, tinggal membuat itu tadi yang 70 itu ya, tinggal klik garis seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, kalau udah 70 jangan lupa hapus ya, nanti dia lebih tebal. Nanti kalau di print takutnya nanti ketebalannya berbeda-beda, jadi harus dihapus, jangan ada nimbah lainnya. Oke, kita lanjut. Kalau udah selesai tinggal kita apa lagi? Kalau udah selesai di sini ada 40-nya ya.
ada 40-nya. Tinggal kita bikin aja di sini 40 atau kita gunakan yang perintah yang lain ini ya. Bisa gunakan perintah ini, kita copy. Dari itu lebarnya itu adalah berapa? Lebarnya itu adalah 60 dikurangi 40 jadi 20 ya. 20 dikurangi 20 dibagi 2 jadi 10 ya. Jadi dari jarak sini sampai ke sini itu adalah jarak sampai ke sini adalah 10. Jadi kita bikin di sini copy, klik kanan, pindahin ke bawah 10 tulis. Oke, terus jangan lupa bawahnya juga sama seperti ini, tag ke atas 10. Oke. Nah, seperti ini ya. Baru kita trim yang di sini kita trim. Nah, kita trim di sininya, kita trim ininya, kita trim ininya, kita trim ininya. Nah, jangan lupa ininya ya, nanti ke bawah. Oke, seperti ini hasilnya udah selesai ya. Ini tampilan adalah tampilan atas ya, prosi Eropa ini ya. Kalau saya sering dibalik ya Eropa sama Amerika ya, kadang-kadang gitu ya. Jadi kita di sini adalah bentuk atasnya ya. Ini adalah depan ya, adalah depan itu dia di bawah ya. Kita balikin aja sendiri biar lebih mudah ya. Jadi kita akan bentuk kalau udah selesai seperti ini, nanti garis bantu mah nanti garis yang tidak terlihat mah nanti kalau udah selesai gambarnya. Oke, jadi kita akan bikin dulu yang bagian depannya nih, gambar depan sininya ya. Gambar depan. Di sini tetap sama ya, ketinggiannya adalah 60 ya, ketinggiannya 60 dan lebarnya ini kan 60 dan ketinggiannya sama 60. Jadi kita akan bikin dulu di sini, kita copy aja yang kita di sini, kita copy yang ini 60. Sama ya, kita copy yang ininya. Segi 4 di sini, tinggal kita pindahin ke bagian sini. Lupa, sorry, jangan pindahin dulu, sorry. Tinggal kita di sininya kita copy ke garis bantunya juga copy. Jangan lupa ya, copy seperti ini. Oke, pindahin ke bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah selesai tinggal kita bentukin ke bagian seperti ininya. Di sini ada 20 sama ya. Kita copy aja yang bagian di sininya. Nih ada copy atau tulis aja C ya. Tapi lebih mudah seperti ini. Kita copy, bentuk copy, tinggal kita blok sini, pindahin ke atas. Nah, itu berapa di sini jaraknya itu adalah sekitar 20 yang ini tuh ya. 20. Tinggal pindahin ke atas adalah 20. Tulis enter. Nah, ini sini 20. Lanjut lagi di sini ada perintahnya itu adalah 70. Nah, di sini bentuk yang kita akan gunakan garis yang tidak terlihat itu adalah seperti ini ya. Dari seperti ini. Nah, 70 itu dia ngepasin ke bagian sini ya, dia 70. Tadi kan udah bikin, tinggal kita panjangin aja. Kita gunakan di sini garis bantu atau garis yang tidak terlihat. Garis tidak terlihat itu kita harus bikin dulu ya, lower profit. Kita bikin lagi garis. Di sini kita ini udah nomor 3 aja, kita kasih warna hijau. Terus di sini continue-nya kita ubah ke lone. Terus garis yang nomor 1 aja ya, garis putus-putusnya tinggal kita oke, pindahin ke atas, tinggal kita oke. Baru close ininya. Baru tinggal lanjut yang tadi garis yang tidak terlihat itu kita klik, pindahin warnanya warna hijau, kita klik seperti ini. Pasin ke sini dulu biar lebih mudah nantinya membuatnya ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau udah selesai tinggal kita garis utama lagi, garis warna putih lagi. Nah, di sini kan tadi itu yang hijau itu yang ini ya, tinggal patokin dari 20 itu masukin ke sini. Jadi tinggal kita klik di sini sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Tinggal sama yang ini juga seperti ini. Nah, seperti ini. Terus tinggal lanjut di sini ya, tinggal kita akan ibaratnya di trim, sorry ya, di trim di sini trim. Seperti ini kita trim. Nah, ini juga trim, ini juga trim, ini trim. Yang jangan lupa yang bawah bagian trim, yang trim. Oke, enter. Nah, selesai seperti ini ya hasilnya. Terus kita lanjut lagi di sini atasnya seperti ini ngebentuknya. Nah, cara yang gimana? Sama ya, kita bikin aja garis yang tidak terlihat itu adalah garis yang warna hijau ya. Kita bikin seperti ini, pasin tengah-tengah lingkaran ini ke bawahin aja. Nanti kita akan trim aja seperti ini. Dia lebih cepat seperti ini ya. Terus ininya dari sini itu berapa, dia adalah 30 ya, 30 nih 30. Tinggal kita tulis saja dari jarak 30, dia bikin 30 ya, dari situ itu dia 30. Tinggal kita gini aja lah ya, kita Ctrl Z untuk ngezoomnya ya, untuk kembalinya. Dari sini kita dari pas tengah lingkaran itu ke sini pasin. Nah, layar seperti ini pasin. Oke, terus kita klik lagi dari sini itu sampai ke sini itu ada berapa tadi, ukurannya adalah 30 yang ini ya, 30 enter. Nah, puterin ke sini, pasin ke sini. 30 itu pas lingkaran ini ya. Nah, seperti ini ya.
hasilnya. Tinggal yang ininya kita jangan lupa yang ininya delete ya, ini cuma garis bantu doang. Nah, oke, seperti ini hasilnya. Ini garis yang tidak terlihat itu dia ini kan tampak atas, ini tampak depan ya. Jadi kalau di depanin dia membentuk garis ini kedalamannya ini, terus kedalamannya ini, kedalaman lingkarannya adalah ini, dan yang ininya adalah lingkarannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini kalau udah selesai tinggal kita ke bagian yang ininya ada apa ada yang 20 ini ya. Coba, oh sorry, yang ininya belum di delete ya, kita delete dulu. Nah, oke, tinggal kita ke bagian yang di sini adalah 14 ya, 14 dan 36. Nah, 36-nya gimana cara bikinnya? 36 bagi 2 berapa, ayo? 36 di sini 36 bagi 2 sama dengan adalah 18 ya. Jadi kita gunakan garis bantu di sini, klik di sini, pindahin ke samping 18. Oke. Terus pindahin lagi ke samping 18. Oke. Selesai seperti ini ya. Terus kalau udah selesai tinggal ke ininya 14 ya, ke ketinggiannya adalah copy aja dari bawah ke atas 14 sorry. Nah, seperti ini. Tinggal kita trim aja yang ini, kita trim yang ini. Nah, ini trim. Ini kan buat ngebantu doang, ini trim. Ini trim juga. Ini juga trim ya. Ini juga trim. Jangan lupa ini. Nah, seperti ini ya. Terus sisanya kita delete aja, yang ini delete dan ini delete. Blok, ini blok di kanan, hapus ya. Terus yang warna ini jangan lupa ganti ya, warna merahnya warna putih. Oke, seperti ini hasilnya ya. Lanjut lagi. Nah, posisinya kan ini kedalaman itu adalah sekitar 10 ya. 10 dari garis putus ini adalah 10. Ini maksudnya apa nih? Yang 10 itu ada ketebalan ini ya, ketebalan ininya adalah 10. Dari 10 ketebalan di sininya adalah 10 ya, yang ini nih. Bisa dilihat ya, yang garis tidak terlihat itu adalah 10 ya. Jadi kita klik di sini, kita copy dulu di sini, kita pindahin yang ini ke atas 10. Seperti ini. Nah, terus yang ini jangan lupa ini juga tekan ke atas 10. Oke. Terus yang ini kita jangan lupa kita trim aja di sini, yang ini trim. Yang ini trim juga. Oke. Terus yang ini jangan lupa yang delete ya, ini belum di delete ini. Terus yang ini kita trim juga, sorry ya, yang bawahnya kita trim. Nah, kita dibelokin ini ya. Nah, terus yang ini kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Garis tidak terlihat ya sebutnya itu ya. Garis tidak lihat itu dia ini bentuknya gambar 3 dimensi ya. Gambar 3 dimensi. Jadi harus ada tampak atas, tampak samping dan tampak depan, tapi 2 juga tergantung gambarnya ya. Ini cuma 2 doang gambarnya, tampak atas dan tampak depan aja. Oke, seperti ini. Kalau udah selesai tinggal kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Coba kita bentuk seperti kayak gimana bentuknya kalau udah selesai. Nah, di sini kan posisinya ada bagian bentuk seperti ininya ya, bentuk atasnya nih, yang atas ininya. Nah, kita akan bikin yang bagian di sininya. Nah, caranya gimana? Ini kan kedalamannya adalah 20 ya, sama yang kayak tadi, bikin aja ke bagian di sini. Kita di sini kita garis bantu klik ke samping 20 bagi 2 jadi 10 ya. 10 ke sampingnya juga 10. Oke. Nah, terus buat ininya berapa? Buat kedalamannya adalah 20 ya, 20. Oke. Nah, terus jangan lupa kita trim bagian di sininya, kita trim. Nah, potong kita kita trim ya, trim. Ini kita trim, yang ini kita trim, yang ini kita trim. Nah, ini juga trim. Ini garis bantu, garis tengahnya jangan ditrim ya. Lupa saya. Yang mana kita trim? Nah, yang ini. Bukan yang ini, sorry. Yang ini nih. Nah, jangan banyak-banyak. Tengahnya jangan usah dibawa. Nah, udah tinggal delete aja yang sisanya. Ini. Oke. Yang ininya jangan lupa ganti warnanya, warna utama atau garis ya. Terus yang ini juga jangan lupa trim. Seperti ini. Oke. Terus lanjut lagi kalau udah selesai yang bagian di sininya, ini selesai dan selesai ya. Udah selesai seperti ini. Tinggal kita kasih ukuran. Nah, ukuran itu tadi itu warna apa? Warna oranye ya. Warna oranye. Tinggal kita kasihin ke ukuran panjangnya, lebarnya dulu ukuran seperti ini 60.
lebarnya panjangnya adalah 120, terus dari jarak sini dari jarak sini ke sini, jangan lupa ya pas tengah-tengah ini ya ukurannya. Nah 70, terus dari jarak dari udah 70 dan ke sininya adalah sekitar dari sini ya, biar sedikit rapi ya, dari sininya adalah 40. Oke. Di sini saya kayaknya udah disetting lagi ya ini ya ukurannya. Nah cara nyeting ukurannya seperti ini kan, posisinya pasti ada koma-komanya ya, ada koma-komanya buat nyetingnya ya, settingnya buat kalian atau gimana ya. Coba lihat yuk di sini di sini kan posisinya 60. Kita bikin dulu ukurannya ya, 60 dari sama aja sih sebenarnya, 60 dari sini pasti seperti ini. Terus dari jarak sini adalah berapa, 20, dari jarak sini adalah berapa, 10, seperti ini ya. Terus dari ini yang ini jangan lupa trim dulu ya, nih kita trim dulu. Oke, udah 10 seperti ini. Terus ininya ke kedalaman lubang diameter ini ada 30, dan di sini kedalamannya adalah 20 seperti ini ya. Terus yang ini ketinggiannya adalah, ini ada komanya nih, ada koma ya, kita ulang lagi coba, ada komanya 14 tadi kan udah pas harusnya ya. Terus lebarnya adalah dari sini 36 seperti ini ya. Nah kalau udah selesai, ini diameternya, jangan lupa diameternya di sini, diameternya. Oke, diameternya, terus ke bagian ketinggian dan lebar ininya jangan lupa tulis seperti ini 20 ya, 20. Oke, selesai ya, udah seperti ini hasilnya, seperti ini ya guys ya bentuknya. Semoga saya ngejelasin, semoga kalian paham ya, paham gitu ya, benar-benar paham. Nggak semestinya 100% atau 80%, istilah 70% lah paham ya. Ini istilahnya, ini dasarnya, dasar gambar teknik itu seperti ini. Saya belum ngejelasin cara ngebacanya ya. Kalau menggunakan AutoCAD itu lebih mudah dari baca ngegambarnya, seperti itu ya menurut saya ya. Lebih gampang menggunakan software gambarnya daripada ngebaca gambarnya, seperti itu ya. Jadi ini saya bukan ngejelasin cara membaca gambarnya, jadi saya bikin gambar seperti ini. Ini gambarnya, ini gambar, jadi dipindahin gambarnya seperti ini ya. Ini cara dasar-dasar saya, dasar utama yang saya sering ngajarin ke yang saya pernah ngajar gitu ya. Saya pasti ngajarinnya dasar ininya dulu gitu ya, langsung ke intinya gitu, nggak langsung ke bagian sebagainya. Nah kalau udah selesai seperti ini ya, jadi posisinya udah selesai. Coba kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini kan tadi posisinya itu kalau buat nyeting ukuran di sininya kalian nantilah kita kalau setting ukuran itu saya sudah bahas kalau salah setting ukuran itu ya. Cara nyeting, takutnya di sini kelamaan, ini di sini ada berapa tuh, ada hampir 1 jam ya, hampir 1 jam. Jadi kelamaan ya, kelamaan. Semoga kalian menghibur atau bermanfaat buat tiketnya ya, bikin seperti kayak gimana aja bentuknya ya, sesuai jurusan kuliah kamu, sesuai sekolah, beda sekolah beda tiket seperti itu. Kalau nggak mau ibaratnya kalau sesuai nggak apa-apa, bikin aja sendiri, tinggal kalian ambil aja tiket yang sudah tersedia di di software AutoCAD. Nah cara ngambilnya gimana, itunya tiketnya, sorry, di sini klik kanan, dari sini layar ya, dari pertama kan di model seperti ini, kita ke layar 1, klik kanan ke bagian di sini format template. Nah di sini cari kalian di sini template yang mana nih, kalau salah 1 deh, super ya. Kita balik lagi, saya seri 1, bukan yang ini, bukan yang ini ya, isi 3D, ini 3D nya, ini tampilan buat ininya, tapi ini tutorial udah ada tiketnya ya, tiketnya. Nah kita bikin, kalian pilih yang bagian mana aja tiketnya ya. Nah di sini ada tiket IPL dan CP dan mekanikal dan mekanikal sebagainya. Kita pilih yang bagian mekanikal atau sebagai yang impeller ini seperti ini ya. Kita oke aja di sini, yes. Nah posisinya kita ngambil ke niche effect block yang bagian di sini ya, tinggal di sininya blok, klik kanan, udah di blok, copy ya, Ctrl C atau CTRL-C sama aja ya, masuk ke mode, pindahin ke sini, Ctrl V. Nah posisinya kan ini kecil ya, tinggal kita besarin aja menggunakan skala. Mana skalanya? Skala di sini ya. Nah, pindahin skala, terus kita blok,
kita besarin sesuaiin gambar aja. Nah, seperti ini. Tinggal ininya pindahin ke sini. Udah selesai seperti ini ya. Buat kalian yang gak pusing seperti itu ya. Nah, oke kan, paham maksud saya seperti itu ya. Lebih cepat ya, nggak usah bikin tiket yang udah disediain aja dulu aja seperti itu ya. Tapi beda-beda, biasanya beda sekolah beda tiket ya, sesuai gurunya, dosennya dan sebagainya. Jadi semoga manfaat ilmu dan pengetahuannya tentang dasar AutoCAD yang saya sering menggunakan dasar-dasar seperti ini ya. Kenapa saya bikin 3D, 2D, 3D, 2D seperti itu, biar kalian terus pahami cara-caranya. Oke, seperti itu. Ini biasanya saya yang diterangin ke ngajar saya pernah ngajar ibaratnya les lah, ibaratnya saya les berapa kali pertemuan ini hampir 1 hari juga hampir bisa ya. Sekali pertemuan langsung bisa ya. Paham kan maksud saya? Jadi pertemu sekali langsung bisa membuat gambar suatu 2 dimensi seperti ini. Saya ngejelasin 2 dimensinya aja, nanti saya buat gambar yang 3 dimensinya ya. Kalau saya ngejelasin tentang cara membaca gambar itu bakalan susah ya, bakalan nggak cukup 1 hari, cukup bulan-bulanan ya. Kalau cara membaca gambar itu nantilah saya akan bahas cara membaca gambarnya ya. Ini bukan cara membaca gambarnya, ini cara menggunakan AutoCAD untuk 2 dimensi aja. Oke, seperti itu ya. Semoga manfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata bahasa, mohon maaf dari ada kekurangan dan ada kata bahasa yang lainnya ya, yang tidak paham. Kalau tidak paham silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.